Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan membahas mengenai pengauditan siklus produksi yaitu persediaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama Zainur Rifai dengan NPM 026, Miranda Jihan Fitriana Adi dengan NPM 027, Yeni Winatasari dengan NPM 045. Untuk materi yang pertama yaitu sifat siklus produksi persediaan. Siklus ini secara garis besar mencakup berbagai fungsi dan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan konversi bahan baku ke bahan jadi, yaitu perencanaan produksi, pengendalian jenis dan jumlah produk, pengendalian tingkat persediaan, dan berbagai transaksi maupun kejadian yang berhubungan dengan proses produksi. Proses persediaan diantaranya dari perencanaan produksi, pelaksanaan produksi, kemudian persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Persediaan merupakan bagian yang menyita banyak waktu auditor. Alasannya antara lain merupakan item utama dalam neraca, merupakan item utama yang mempengaruhi rekening pembentuk laporan laba rugi, problem observasi dan penilaian persediaan. Persediaan kadang terletak pada lokasi yang berjauhan, kesulitan dalam penilaian persediaan, dan terdapat sejumlah metode penilaian persediaan. Selanjutnya yaitu tujuan audit siklus produksi persediaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus produksi. Asersi keberadaan dan keterjadian. Ini apakah harga pokok produksi yang tercatat benar-benar terjadi selama periode yang bersangkutan? Apakah saldo persediaan tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca? Kemudian asersi kelengkapan. Apakah seluruh biaya produksi yang terjadi telah dicatat dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai harga pokok produksi? Apakah seluruh persediaan yang dimiliki perusahaan sudah dicatat dan diungkapkan dalam neraca? Kemudian asersi hak dan kewajiban. Apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas persediaan? Lalu ada asersi penilaian dan pengalokasian. Apakah saldo harga pokok produksi, biaya produksi, dan persediaan disajikan dalam jumlah yang tepat? Apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian sesuai dengan PABU? Kemudian asersi pelaporan dan pengungkapan. Apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca? Untuk yang selanjutnya yaitu materialitas. Banyak rekening individual yang berkaitan dengan siklus produksi yang umumnya material terutama bagi laporan laba rugi melalui harga pokok produksi dan neraca melalui persediaan. Rekening individual yang berkaitan sangat menentukan ketepatan perhitungan laba kotor penjualan. Kesalahan dalam membedakan pembebanan biaya akan menyebabkan kesalahan penyajian harga pokok produksi dan laba kotor. Kesalahan perhitungan harga pokok produksi dan penjualan akan menyebabkan kesalahan penyajian rekening persediaan dalam neraca. Yang selanjutnya, risiko bawaan persediaan. Volume pembelian, produksi, dan transaksi penjualan sangat tinggi. Adanya masalah identifikasi dan pengukuran biaya-biaya persediaan. Penggunaan prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan. Lokasi penempatan persediaan belum tentu di satu tempat. Diversitas persediaan membuat masalah untuk penentuan kualitas dan harga pasarnya. Persediaan terpengaruh oleh kondisi perekonomian umum, terutama berkaitan dengan tren. Untuk materi yang selanjutnya, strategi audit persediaan. Strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat risiko kontrol yang ditetapkan lebih rendah. Dalam pendekatan ini, auditor lebih banyak mengandalkan pengujian pengendalian. Logika pemikiran yang mendasari penggunaan strategi ini adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian internal siklus produksi klien sangat baik dan dapat mencegah dan mendeteksi salah saji, maka auditor perlu menguji kelayakan keyakinannya tersebut. Dilakukan atau tidaknya pengujian pengendalian tergantung pertimbangan cost benefit. Auditor perlu membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian internal dengan penghematan yang diperoleh dengan berkurangnya pengujian substantif akibat pengutamaan pengujian pengendalian.
Selanjutnya adalah mengenai pertimbangan struktur pengendalian internal siklus produksi persediaan. Akuntan harus memperoleh pemahaman struktur pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, pemantauan, dan prosedur pengendalian. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sendiri meliputi beberapa faktor lingkungan pengendalian, yaitu yang pertama, pertanggungjawaban urusan produksi ada pada direktur operasional, pemanufakturan, atau direktur produksi. Yang kedua yaitu metode pengendalian manajemen termasuk penggunaan biaya standar dan anggaran serta perhitungan varians. Yang ketiga yaitu adanya internal auditor. Yang keempat yaitu praktik dan kebijakan ketenagakerjaan meliputi pemilihan tenaga kerja pabrik atau produksi yang memenuhi kualifikasi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu penaksiran risiko. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang proses penaksiran risiko entitas untuk memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditujukan ke risiko tersebut. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan yang berhubungan dengan siklus produksi seperti perubahan dalam lingkungan produksi. Perubahan dalam lingkungan produksi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan. Yang kedua yaitu sistem informasi yang baru atau yang diperbariki. Perubahan signifikan dan cepat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko berkaitan dengan pengendalian internal dari siklus produksi. Yang ketiga yaitu pertumbuhan yang pesat. Perluasan operasional produksi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan risiko kegagalan dalam pengendalian produksi. Yang keempat adalah teknologi baru. Penggunaan teknologi baru ke dalam operasional produk atau sistem informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan pengendalian internal. Yang kelima yaitu lini produk atau aktivitas baru. Dengan masuk ke bidang bisnis atau transaksi yang di dalamnya perusahaan belum memiliki pengalaman dapat mendatangkan risiko baru yang berkaitan dengan pengendalian internal. Yang terakhir yaitu operasi luar negeri. Perluasan atau pemerolehan operasi luar negeri membawa risiko baru atau seringkali risiko yang unik yang dapat berdampak terhadap pengendalian internal seperti risiko tambahan atau risiko yang berubah dari transaksi mata uang asing. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai informasi dan komunikasi, yaitu sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi siklus produksi persediaan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi menuntut pengetahuan auditor mengenai metode pemrosesan data dan dokumen serta catatan kunci yang digunakan. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan flowchart sistem, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi, dan menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Akuntan harus memahami kompetensi personal akuntansi dan bagian EDP yang bertanggung jawab atas pengolahan transaksi siklus persediaan dan produksi. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pengajuan pertanyaan, pengamatan, dan menelaah file atau arsip karyawan. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai pemantauan. Pengendalian dan pemonitoran yang dilakukan manajemen dalam siklus produksi mencakup umpan balik dari para konsumen seperti misalnya informasi mengenai kualitas dan ketepatan waktu pengiriman dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian biaya, ketelitian data biaya, serta pengawasan fisik terhadap persediaan. Selanjutnya yaitu mengenai aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas sistem produksi dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan yang pertama yaitu review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi yang berkaitan dengan sistem produksi dibandingkan dengan anggaran atau perakiraan produksi periode sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan informasi. Dua pengelompokan untuk aktivitas pengendalian jenis ini adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini terkait dengan pengendalian atas operasional dari sistem produksi, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Sedangkan pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual untuk masing-masing transaksi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva yang diolah,
termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses yang tidak dikehendaki. Yang keempat yaitu pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi sistem produksi, pencatatan transaksi dalam sistem produksi, penyelenggaraan penyimpanan aktiva yang diproduksi yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Aktivitas pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut mencakup yang pertama yaitu pemisahan fungsi akuntansi biaya dari fungsi produksi, fungsi gudang, dan fungsi yang menganggarkan biaya. Yang kedua yaitu pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi. Dokumen dan catatan yang digunakan antara lain yaitu ada order produksi, laporan permintaan material, slip pengeluaran material, time ticket, move ticket, laporan aktivitas produksi harian, laporan produksi yang diselesaikan, dan buku pembantu persediaan. Kemudian mengenai fungsi terkait, yang pertama ada perencanaan dan pengendalian produksi, yang kedua pengeluaran bahan baku atau material, yang ketiga pengolahan barang dalam produksi, yang keempat perlindungan persediaan pemanufakturan, yang kelima penentuan dan pencatatan biaya atau harga pokok pemanufakturan atau produksi, yang terakhir yaitu penjagaan ketepatan saldo persediaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Penghimpunan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara, observasi, menelaah dokumen, atau menelaah kembali pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Dokumentasi pemahaman dapat dilakukan dengan kuesioner, flowchart, atau memo naratif atau uraian tertulis. Yang pertama yaitu mengenai review pendahuluan, bertujuan untuk menentukan apakah pemahaman terhadap struktur pengendalian internal memungkinkan pembatasan pengujian substantif. Dilakukan dengan menelaah prosedur manual perusahaan dengan mewawancarai personal yang bertanggung jawab untuk pencatatan persediaan, biaya, dan akuntansi persediaan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai dokumentasi sistem, pendokumentasian dalam bentuk kuesioner, flowchart, dan memo naratif. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisa alur transaksi. Auditor dapat melakukan tracing transfer yang material dari bahan mentah ke barang dalam proses dan barang jadi, lalu menganalisa penjurnalan dan posting biaya persediaan. Kemudian yang terakhir yaitu menelaah pengalaman auditor pada audit periode sebelumnya dengan klien tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Penetapan risiko pengendalian ini dilakukan dengan langkah yang pertama, menelaah pengalaman dengan klien pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, penelitian terhadap manajemen dan personal produksi. Yang ketiga, menginspeksi dokumen produksi. Yang keempat yaitu observasi aktivitas produksi. Proses penentuan risiko pengendalian dilakukan dengan yang pertama identifikasi salah saji potensial, yang kedua pengendalian yang perlu, kemudian yang terakhir yaitu pengujian pengendalian yang mungkin dilakukan. Berikut adalah tabel yang menyajikan salah saji potensial berdasarkan fungsi dan pengendalian yang perlu dilakukan perusahaan dan pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian produksi, di mana salah saji potensial yaitu produksi melebihi order, sehingga perusahaan perlu melakukan pengendalian yaitu order produksi harus disetujui dahulu dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Pengujian pengendalian oleh auditor yaitu mengajukan pertanyaan mengenai prosedur persetujuan order produksi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pengeluaran bahan baku atau material dengan salah saji potensial penggunaan material tanpa otorisasi, sehingga pengendalian yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah slip pengeluaran material yang ditandatangani harus ada dalam pengeluaran barang. Pengujian pengendalian dilakukan oleh auditor adalah memeriksa slip pengeluaran material dan membandingkannya dengan order produksi. Fungsi yang ketiga yaitu pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, di mana salah saji potensialnya yaitu jam tenaga kerja langsung tidak dibebankan ke order produksi, di mana pengendalian perlu dilakukan perusahaan yaitu time ticket untuk mencatat jam kerja dalam order produksi.
Pengujian pengendalian oleh auditor yaitu mengamati penggunaan time ticket dan prosedur pencatatan waktu. Kemudian salah satu potensial yang kedua dari fungsi pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yaitu karyawan departemen produksi akhir mengklaim barang yang tidak diterima bagian gudang, di mana pengendalian yang perlu dilakukan oleh perusahaan yaitu move ticket final ditandatangani petugas gudang barang jadi untuk setiap penerimaan barang jadi, di mana pengujian pengendalian oleh auditor yaitu memeriksa move ticket final untuk melihat adanya tanda tangan otorisasi. Kemudian fungsi yang keempat yaitu perlindungan persediaan pemanufakturan, di mana salah satu potensial yang pertama yaitu persediaan dicuri dari gudang, di mana pengendalian yang perlu dilakukan oleh perusahaan yaitu akses kepada persediaan hanya diberikan kepada karyawan yang berwenang. Pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor adalah mengamati prosedur penjagaan keamanan. Kemudian salah satu potensial yang kedua dari fungsi perlindungan persediaan pemanufakturan yaitu barang dalam proses dicuri selama proses produksi, di mana pengendalian yang perlu dilakukan oleh perusahaan yaitu move ticket yang ditandatangani digunakan untuk mengendalikan perpindahan fisik barang antar departemen produksi, dan pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor adalah mengamati prosedur dan memeriksa move ticket. Fungsi yang selanjutnya yaitu mengenai penentuan dan pencatatan biaya atau harga pokok pemanufakturan atau produksi. Salah satu yang potensial yaitu ada ketidaktepatan tarif overhead yang digunakan. Dalam hal ini, pengendalian yang perlu yaitu adanya tarif penerapan overhead dan biaya transfer harus disetujui oleh manajemen. Kemudian pengujian pengendaliannya yaitu mengajukan pertanyaan mengenai prosedur penentuan tarif. Kemudian salah satu potensial yang selanjutnya yaitu biaya pemanufakturan yang dialokasikan tidak tercatat, sehingga pengendalian yang perlu dilakukan yaitu dengan data yang digunakan untuk alokasi direkonsiliasi dengan data dari laporan aktivitas produksi harian. Kemudian pengujian pengendaliannya yaitu dengan memeriksa rekonsiliasi. Kemudian salah satu potensial yang berikutnya itu tentang harga pokok produk selesai tidak ditransfer ke barang jadi, sehingga pengendalian yang perlu dilakukan yaitu data untuk pencatatan produk selesai direkonsiliasi dengan laporan produksi selesai. Kemudian untuk pengujian pengendaliannya yaitu dengan memeriksa rekonsiliasi. Untuk fungsi yang selanjutnya itu terkait penjagaan ketepatan saldo persediaan. Salah satu yang potensial yaitu adanya kuantitas persediaan tercatat tidak sesuai dengan kuantitas di tangan, sehingga pengendalian yang perlu dilakukan yaitu dengan mengadakan perhitungan independen secara periodik atas persediaan di tangan dengan jumlah tercatat. Dan pengujian pengendaliannya yaitu dengan mengamati perhitungan independen tersebut. Yang berikutnya yaitu mengenai pengujian pengendalian persediaan. Prosedur pengujian pengendalian untuk siklus persediaan dibedakan atas. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian catatan perpetual. Pengujian ini difokuskan pada transfer persediaan ke dan dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian prosedur yang kedua yaitu pengujian pengendalian pembebanan biaya ke barang dalam proses. Sistem akuntansi biaya pada masing-masing perusahaan itu berbeda, tergantung pada jenis produk dan prosesnya. Akibatnya, pengujian pengendalian juga berbeda-beda. Dalam penugasan audit, auditor dapat memfokuskan pada akumulasi biaya tenaga kerja dan overhead untuk barang dalam proses. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengujian substantif saldo persediaan. Pengujian substantif saldo persediaan diterapkan atas ketiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Pengujian substantif saldo persediaan sangat menyita waktu, biaya, dan distributor. Auditor harus benar-benar cermat dalam perencanaan pengujian substantif ini. Auditor juga harus dapat merancang pengujian substantif yang tepat dan efektif. Kemudian terkait penetapan risiko deteksi. Penentuan jenis prosedur, luas pengujian, dan penentuan waktu pelaksanaan sangat tergantung pada besar kecilnya risiko deteksi.
Penetapan besarnya risiko deteksi ini dipengaruhi oleh risiko bawaan dan risiko pengendalian dari berbagai transaksi yang mempengaruhi saldo persediaan, serta tingkat risiko audit yang dapat diterima. Nah, yang selanjutnya yaitu pertimbangan program audit. Ada beberapa prosedur pengujian substantif yang dapat diterapkan atas saldo persediaan. Nah, di gambar itu terdapat beberapa kolom, yaitu terkait kategori, pengujian substantif, dan tujuan audit. Nah, untuk pengujian substantif tersebut, jika telah dilakukan dan sesuai dengan tujuan audit, maka dicentang. Ada beberapa kategori dalam prosedur ini, yaitu yang pertama, prosedur inisial, kemudian menerapkan prosedur analitis, kemudian pengujian detail transaksi, kemudian pengujian detail saldo, prosedur yang disyaratkan, dan juga penyajian dan pengungkapan. Nah, masing-masing kategori itu ada pengujian substantif sendiri-sendiri. Kemudian, bagaimana sih menelaah penyajian dan pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan? Prosedur pengujian ini berkaitan dengan asersi penyajian dan pengungkapan. Auditor harus memahami persyaratan penyajian dan pengungkapan persediaan serta harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor juga dapat menentukan apakah pengungkapan persediaan yang rusak atau cacat dan lambat perputarannya itu sudah memadai. Bukti dapat dihimpun melalui penelaahan atas notulen rapat pertemuan Dewan Komisaris dan juga mengajukan pertanyaan pada manajemen. Demikianlah pemaparan materi tentang pengauditan siklus produksi, yaitu mengenai persediaan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.